Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu Mama dan Papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, shalom. Namaku Gwen. Namaku Delvin. Ayo teman-teman kita memuji Tuhan. Ayo teman-teman kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Goyang-goyang, tangan dilambai-lambai, berkeliling, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, berkeliling. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Goyang-goyang, tangan dilambai-lambai, berkeliling, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, berkeliling. Nas di atas meja dikupas, buang kulitnya, jangan malas pergi ke gereja. Tuhan berikan mahkota mulia. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
adik-adik, selamat pagi. Kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu di dalam hidupku. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah sebab kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini kakak ambil di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 7 ya. Dengan judul Aku Anak yang Rendah Hati. Mari kita akan baca Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 dan 7. Silahkan dibuka Alkitabnya, nanti kita akan baca bersama-sama. Kita mulai ya. 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, aku memakai Apolos dan diriku sendiri sebagai contoh untuk kamu dalam hal ini. Aku melakukannya supaya kamu dapat belajar arti kalimat ini dari kami. Taatilah hanya yang tertulis dalam kitab suci. Maka tidak ada di antara kamu yang menganggap bahwa seseorang lebih baik dari orang lain. Ayat yang ke-7. Siapa yang mengatakan bahwa kamu lebih baik daripada yang lain? Semua yang kamu miliki adalah yang diberikan kepadamu. Jadi, jika semua yang kamu miliki adalah jika semua yang kamu miliki adalah yang diberikan kepadamu, mengapa kamu harus bangga seakan-akan kamu menerimanya dengan kuasamu sendiri? Nah, itu firman Tuhan kali ini. Seperti tadi kata kakak bahwa kita akan melihat ilustrasi dari cerita tentang 2 ekor kambing yang hidup di hutan. Kita akan saksikan video singkat ini. Adik-adik, selamat menyaksikan. Suatu hari, di sebuah hutan yang sangat indah, dihuni banyak berbagai jenis binatang. Di antara mereka, hiduplah 2 ekor kambing jantan yang hidup saling berdampingan. Yang satu bernama si Janggut, tinggal di sisi barat hutan, dan yang satu lagi bernama si Tanduk yang menghuni di sisi timur hutan. Mereka adalah 2 ekor kambing jantan yang sangat sombong. Mereka seringkali menyombongkan diri mereka kepada binatang-binatang lain di hutan. Lihatlah aku bertubuh besar, kulitku putih, dan janggutku sangat mempesona. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan diriku. Akulah binatang yang paling beruntung di hutan ini, kata si Janggut. Di sisi lain, si Tanduk pun tidak kalah sombongnya dengan si Janggut. Lihatlah aku mempunyai tanduk yang sangat kuat. Tandukku panjang dan melingkar dengan begitu indah. Aku yakin tidak ada yang dapat mengalahkan keelokan tandukku. Tubuhku pun kekar dan kuat. Semua penghuni hutan sangat tidak menyukai kesombongan mereka berdua. Pada suatu hari, turun hujan yang sangat lebat di hutan dan menyebabkan
salah satu pohon besar tumbang. Pohon tumbang itu menjadi jembatan di atas sungai yang memisahkan dua sisi hutan tersebut. Keesokan harinya di sisi barat, si janggut sedang berjalan-jalan melihat keadaan hutan. Ketika si janggut sampai di pinggiran sungai, dia melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan menuju ke sisi lain hutan yang belum pernah didatangi sebelumnya. Aku belum pernah melihat hutan di sisi timur. Aku yakin penghuni di sana akan kagum apabila melihat diriku dengan keindahan janggutku. Mereka akan terpesona melihat aku. Aku harus ke sana. Di tempat yang hampir bersamaan di sisi timur hutan, si tanduk juga sedang berdiri di pinggir sungai. Dia pun melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai. Wah, aku belum pernah ke sana. Aku ingin menyeberangi sungai. Penghuni hutan di sana pasti memuji dengan keelokan tandukku. Mereka harus mengetahuinya. Aku harus menyeberang. Di saat yang sama, si tanduk dan si janggut segera melintasi jembatan di atas sungai. Akan tetapi, jembatan itu tidak dapat dilintasi secara bersamaan. Di tengah jembatan, mereka saling bertemu. Si tanduk dengan marahnya pun berkata, "Hai, kamu harus minggir, karena aku akan melewati jembatan untuk dapat tiba di sisi lain dari hutan ini. Aku tidak mau jatuh ke dalam sungai. Aku paling berhak untuk melintasi jembatan ini, karena aku adalah si janggut. Janggutku indah, tidak sepertimu yang tidak mempunyai janggut sepertiku." Mendengar itu, si tanduk pun tidak mau mengalah. "Hai si janggut, kamulah yang harus minggir. Aku pun tidak mau jatuh ke dalam sungai dan mati tenggelam. Biarkan aku melintasi jembatan ini, karena aku akan memperlihatkan keelokan tandukku kepada penghuni di sana." Mereka berdua tidak ada satupun yang mau mengalah. Sama-sama saling memaksakan untuk melintasi jembatan tersebut. Mereka pun berkelahi. Sangat disayangkan karena keegoan dan kesombongan mereka, si janggut dan si tanduk akhirnya jatuh ke dalam sungai yang sangat dalam. Wah, adik-adik, ceritanya seru banget ya. Nah, adik-adik, kita lihat dalam cerita tadi. Jika seandainya dalam cerita tadi ada salah satu dari kambing itu, ya, mereka mau mengalah untuk salah satunya lewat lebih dulu pada jembatan itu, ya, tentunya kedua-duanya akan tiba atau sampai pada tujuan mereka dengan selamat, ya. Tapi karena keduanya keras kepala, keduanya sama-sama sombong, ya, kedua-duanya sama-sama tinggi hati dan tidak mau mengalah, apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam sungai bersama-sama dan mereka tidak bisa sampai ke tempat tujuan yang dituju. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya rendah hati. Sering kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita lebih pintar dari teman-teman kita di sekolah. Atau kita lebih tinggi, ya lebih wah dari orang lain. Di saat kita dikecewakan oleh teman-teman di sekitar kita direndahkan orang lain, ya. Seringkali kita ini keras hati dan tidak mau merendahkan hati kita.
Kita merasa diri kita benar, keras kepala, dan tidak mau meminta maaf. Nah, adik-adik, sikap ini tidak akan membawa keuntungan bagi kita, bahkan akan merugikan diri kita. Dalam bacaan tadi, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, tetapi kita belajar untuk rendah hati terhadap sesama. Marilah kita memulainya di dalam lingkungan terdekat kita, di dalam keluarga kita, dengan orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Dengan teman-teman sekolah, belajar untuk rendah hati. Jangan pernah merasa diri kita kuat. Jangan pernah merasa diri kita pintar. Saya hebat, saya pintar. Jangan pernah, ya. Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya belajar rendah hati. Mari kita belajar mulai sekarang. Tuhan ingin kita rendah hati, karena orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk bisa belajar rendah hati dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan di mana kami tinggal. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi orang-orang yang rendah hati, dan Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.